channel Dimensi TV. Hari ini adalah video perdana kita ya Pak ya. Nah sekarang aku mau ngobrol-ngobrol bareng sama foundernya Dimensi. Kita kan udah kenal ya Pak ya, Yeah. tapi kita kenalin buat yang lain supaya channel Dimensi TV ini lebih tahu Bapak. Oke. Silahkan, ya. Oke, kenalin nama saya Men Hefari. Saya foundernya Dimensi. Sehari-hari saya sekarang ya sibuk jualan online, ngiklan di Facebook sama Google gitu. Dan ngurusin Dimensi juga bersama teman-teman yang lain, pengurus yang lain. Oke, untuk Dimensi ini concernnya kira-kira fokusnya kemana ya Kak ya? Dimensi ya fokusnya ke bisnis online dan ke masyarakat gitu, karena kami komunitas non-profit dan kami udah ada yayasan juga. Jadi ya belajar bisnis online lah. Oke. Aku masih ada beberapa pertanyaan lagi ya Kak ya. Oke. Udah berapa lama sih Kak Dimensi ini dibangun? Kalau diurut dari awal udah lama banget ya. Jadi gini, kebetulan saya udah lumayan lama lah belajar bisnis online, udah ada hampir 16 tahun. Dan beberapa tahun terakhir ini semua orang kan arahnya ke online. Jadi ada beberapa teman yang japri-japri di WA gitu, nanya-nanya, dan pertanyaannya sama nih. Daripada saya balesin satu-satu, mending saya bikinin grup di Telegram. Nah, saya bikinin dulu Telegram, kemudian mereka buat temannya. Nah, akhirnya jadi rame gitu. Kalau Dimensi sendiri mungkin sejak saya pindah ke sini ya, mungkin baru 2 tahun lebih lah. Jadi dulu di Indonesia ini sebelum ada WA dan Facebook, dulu kami semuanya belajar di forum namanya HID, dan kebetulan saya salah satu moderator juga di sana. Kemudian setelah ada Facebook dan WA sosial media segala macam, kami makin terekspos dan bisalah ketemu online. Jadi yang sebelumnya cuman kenal-kenal di online, sekarang udah ngopi-ngopi nih, kopi-kopi darat. Nah, itulah awalnya Dimensi. Saya emang dari Padang ke sini ketemu teman-teman yang sebenarnya udah saya kenal lama sih, tapi baru ketemu fisik baru sekarang gitu. Teman-teman lama juga. Nah, itulah awalnya Dimensi. Oke, berarti dari cerita Bapak tadi itu kira-kira udah lumayan lama. Nah, kira-kira udah ada berapa member sih Pak yang udah terkumpul sampai saat ini? Sekarang jadi dulu awalnya, sekarang sih nggak terlalu itu ya. Dulu awalnya kami kan karena komunitas non-profit, pertama-tama masuk dulu yang nggak aktif tuh pada di band sama moderatornya, tapi sekarang nggak lagi. Kalau yang sisa sekarang di grup ada sekitar 8.000 orang lah. 7.800-an berapa gitu terakhir saya cek. Berarti lumayan banyak ya Pak ya? Ya, semuanya produsen dan supplier sama ketemu sama orang yang jual di situ. Oke. Tadi sekitar ada 8.000 orang ya? Ya. Itu kan lumayan banyak ya Pak ya orangnya. Ya. Kira-kira tuh cara ngumpulin orang itu gimana ya Pak ya? Kok bisa sebanyak itu? Bisa banyak gimana? yang tertarik? Cuman dari status Facebook sih. Jadi ada yang belajar sukses cerita terus bawa temannya gitu. Kayaknya mereka karena semua masalah mereka terjawab di situ. Permasalahan mereka, problem mereka yang menghadapi di bisnis online, ketemu solusinya di sana, kemudian mereka bawa temannya bawa temannya, paling kayak gitu aja sih. Oke, berarti di situ banyak keuntungan yang mereka dapetin ya Pak ya. Jadi keuntungan member Dimensi ini ada apa aja sih Kak? Jadi keuntungan jadi member Dimensi, yang pertama jelas bisa belajar bisnis online. Dan kalau ada pertanyaan biasanya selalu tiap jam walaupun sampai tengah malam ada ratusan orang yang online dan bersedia buat jawabin pertanyaan. Dimensi ini sebenarnya yayasan dan kami ini ya organisasi non-profit nirlaba, dan selain itu kami juga ingin bukan melindungi, sebenarnya kami ingin Dimensi ini aman gitu. Jadi kan karena ini jual beli dagang, kadang ada yang orang jahat apa segala macam. Nah, kami juga fasilitasi buat membantu teman-teman internet marketing yang ada masalah di sana. Mungkin dengan bantuan hukum atau apa segala macam. Tapi yang member kami ya. Jadi selain mereka bisa belajar gratis, mereka juga dapat bantuan kalau ada masalah gitu. Dan gratis juga. Oh, gratis juga ya Pak ya? Iya. Jadi ya nggak ada di bayar. Oke. Untuk Dimensi sendiri ini menjalani beberapa program tidak Pak? Program dulu sebelum COVID kami sering sih kopdar, terus ada ngadain kayak seminar sehari juga, ngumpulin suhu-suhu gitu, terus ngopi-ngopi di Bogor, di Depok, di mana, Jakarta. Tapi sejak COVID udah jarang sih.
paling ada sih beberapa webinar sejak COVID ini ada webinar sih, tapi di Zoom. Di Zoom ya. Ya. Seberapa menarik Pak digital marketing ini? Digital marketing kalau saya rasa sekarang ya sangat menarik sekali ya, karena semua orang jualan online gitu. Betul. Semua orang arahnya ke online dan ke depan juga kayaknya arahnya ke online. Berarti menarik, sangat menarik banget gitu. Oke, baik. Dari ribuan member nih Pak yang ada di Dimensi, tahu gak grow up dari tiap-tiap membernya ini? Kalau grow up pastinya mungkin saya nggak tahu ya. Tapi saya selalu rutin secara berkala, mungkin beberapa kali sebulan tuh dijapri sama orang-orang yang minta terima kasih. Karena omset mereka naik sejak bergabung di Dimensi. Ada juga yang dari awal belajar di sana dan bisa profit. Dan pencapaian mereka saya rasa sangat fenomenal. Mungkin saya pun belum sampai di situ gitu. Kadang ada yang paling gede saya lihat sih yang bisa sampai profit 450 juta 2 minggu tuh. Terus ada yang 9 bulan di Dimensi gabung dari awal bisa ngirim 1000 paket sehari. Ada juga yang profit 20 juta sehari dalam satu hari ya, bukan per hari. Mungkin besoknya saya nggak tahu. Tapi dia ngakunya waktu itu, karena kan mereka cuma chat bilang terima kasih ke saya gitu. Macam-macam sih yang 100.000. Ada yang belajar dari awal sampai sukses juga ada juga. Ada yang udah belajar di tempat lain, kemudian gabung di sana. Ada tuh perempuan juga belajar di tempat lain, mentok, cuman bisa dapat profit 1 juta sehari. Setelah gabung di Dimensi, nanya-nanya, kemudian praktek, nanya-nanya praktek, sekitar 2 atau 3 bulan bisa naikin sampai 10 juta sehari. Gitu. Jadi macam-macam di Dimensi, ada dari orang yang numbi banget baru belajar sampai yang udah suhu ada di sana semua. Oke, jadi dari tiap-tiap member itu keuntungannya bisa sampai ratusan juta ya Pak ya? Iyalah, ada yang baru mulai, ada yang udah dapat banyak, ada gitu. Oke Pak, selain untuk fokus di bisnis ini, Dimensi ada gerakan sosialnya nggak? Ya, Dimensi kebetulan udah ada yayasannya, karena awalnya memang bukan profit ya. Jadi kami udah punya yayasan sendiri. Awalnya sih gini, sebelum ada yayasan ini, teman-teman tuh banyak yang sukses gitu ya, banyak yang profit lah. Kemudian mereka mungkin mau bilang terima kasih, nggak tahu gimana, akhirnya mereka ngirim hadiah gitu, kayak ngirim donat, ngirim paket. Kadang sehari itu ada sampai 10-15 donat datang ke rumah saya, pizza gitu, donat, kan akhirnya nggak kemakan. Nah, kemudian dari situ saya punya ide, oke lah, sumbangan teman-teman ini saya masukin aja di satu rekening, jangan ngirim makanan lah, akhirnya nggak kemakan juga kan, semuanya itu di saya nggak kemakan juga. Mungkin masukin satu rekening. Nah, duit ini kemudian kami kasihkan waktu itu ke makan siang Jumat. Jadi saya punya program di kampung saya di Kotonau di Solo gitu, makan siang gratis 100 bungkus per minggu. Nah, kemudian dananya makin lama makin banyak nih dan makin besar ya sumbangan orang, karena kami juga punya, jadi karena Dimensi ini chatnya di Telegram cepat ketimpa, kadang sehari itu ribuan chat yang bagus-bagus, yang ada tutorial misalnya, itu nggak kekumpul. Kemudian kami gaji orang buat ngumpulin itu, kami masukin di forum. Nah, buat masukin forum ini, karena orangnya digaji, ya masukin forum bayar dong ya, lagi mereka bisnis. Nah, duit dari dapat dari membership ini, kami gabungkan dengan duit donasi tadi. Terus ada lagi namanya affiliate. Affiliate misalnya teman-teman kalau beli software, terus ada yang promosiin, tuh tukang promosiin tuh dapat sekian persen. Nah, karena di sini banyak orang yang ada beli tiap hari pasti ada lagi dana dari sana. Nah, dari dana ini kan kami dapat lumayan ya. Kemudian kami gunakanlah semuanya buat kegiatan sosial. Sampai saat ini kami yang rutin tiap bulan tuh kami nanggung gaji guru di Solo, Sumatera Barat. Kami juga punya TK gratis di Ciapus. Terus tiap bulan kami bantu UKM, udah berjalan 15 bulan tuh ngasih bantuan modal tanpa bunga. Jadi mereka misalnya minjam 5 juta, itu mereka bayarnya 500.000 sebulan selama 10 bulan. Administrasi, materai segala macam kami yang nanggung. Terus kami juga punya anak asuh sih di pesantren yang kami gitu ya,
Jadi ada beberapa, dan program yang membantu UKM ini sampai sekarang udah berjalan 15 bulan. Karena sukses di sana, tingkat keberhasilannya 100% lah. Jadi nggak ada yang nunggak sampai hari ini gitu. Dan usaha mereka, saya senang sekali usaha mereka juga ikut berkembang. Kerasa biasanya yang cuma dagang keripik talas, sekarang udah bisa keripik kulit gitu. Yang biasanya tukang jahit ngobrasnya mesti ke tempat lain, terus sekarang udah beli mesin obras sendiri. Jadi alhamdulillah lah bisa terbantu. Nah, karena program ini lumayan sukses, teman-teman di sini mau nerusin ini. Insya Allah di Bogor kami mau bantu UKM juga. Mungkin bulan depan habis PPKM ini rencananya perdana di Bogor nih. Bantu doa juga semoga sukses di sini gitu. Terus di COVID kami juga ngadain webinar, mengundang teman-teman kami yang para senior internet marketing Indonesia tuh, kami bisa ngumpulin hampir 500 juta lah waktu itu. Banyak lah, kami juga udah bantu mungkin renovasi belasan masjid dan surau di Solo. Kalau di total sih ada sih catatannya mungkin 1,5 miliar adalah 1 tahun terakhir ini kami berdonasi buat Indonesia gitu. Oke, segitu sih Mbak. Berarti lumayan sangat banyak ya gerakan sosialnya Pak. Iya, ya. Nah Pak, untuk pertanyaan selanjutnya nih, kalau Bapak sendiri punya produk apa aja ya? Ada item apa aja yang Bapak jual? Oh, saya sekarang punya tas ini, namanya tas Velanova. Ini saya bikin sendiri. Jualan jam juga, ini punya saya, namanya jam Ninox, nih jam yang 2 talinya. Ada juga jam kayu tuh. Oke, Bisa teman-teman lihat. Iya. Terus saya bantu ini punya Afra Kids, jamnya jam anak-anak, ini bagus juga saya jual. Oke. Jadi ini beberapa contoh Ya. produk yang Bapak jual ya. Betul. Bagus-bagus Pak. Alhamdulillah. Untuk melihat prospek digital marketing ini seperti apa ya Pak kedepannya nih, buat kedepannya selanjutnya? Kalau prospeknya jelas gede banget ke depannya, karena semuanya arahnya digital sekarang dan semua orang berlomba-lomba buat belajar digital marketing sekarang. Jadi menurut saya sih buat teman-teman yang masih muda, yang masih kuliah tuh, digital marketing mungkin salah satu skill yang mesti teman-teman consider untuk kuasai gitu. Baik. Ya. Banyak sekali motivasi yang bakal kita ambil di sini. Makasih banyak Pak udah mau jawabin pertanyaan saya. Maaf rada banyak. Kira-kira Bapak mau ada pesan-pesan buat teman-teman member Dimensi? Pesannya itu aja. Yang jelas ini nggak gampang ya. Digital marketing jelas nggak gampang. Belajar Facebook jelas nggak gampang. Tapi jika teman-teman berhenti hari ini, tahun depan teman-teman yang sama belajar dengan teman-teman sekarang udah pintar, udah jadi suhu. Jadi kalau teman-teman berhenti hari ini, teman-teman akan mulai lagi dari awal di tahun depan atau 2 tahun lagi. Saya udah ketemu banyak orang yang kayak gitu sih. Jadi saran saya jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti. Insya Allah pasti berhasil. Yang nggak berhenti pasti berhasil. Pasti berhasil. Ada fasenya ini, teman-teman akan ya bisa dapat lumayan lah. Gitu. Asal nggak berhenti gitu aja. Oke, jadi teman-teman channel Dimensi TV ini harus terus berusaha ya Pak ya, jangan berhenti. Kalau berhenti bakal ketinggalan sama yang maju tahun kemarin juga gitu ya Pak ya. Karena ya mereka tahun depan akan belajar lagi begitu terus. Saya ketemu beberapa orang yang begitu sih dari awal lagi. Jadi waktu habis kan. Benar. Ya. Nah teman-teman, sekian sudah selesai kita ngobrol sama founder Dimensi, banyak banget motivasi yang kita dapetin. Jadi buat kalian semua bisa bantu program ini lanjut terus dengan cara like, comment, dan subscribe. Thank you semuanya udah nonton.